Salam saudara, kita kembali mengikuti ABAM, ini episode 816. Bapak Pendeta Dr. Andris mendampingi saya untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan. Silakan Pak Andris. Baik Pak, dari pria 68 tahun. Shalom Bapak Pendeta Erastus Sabdono yang saya kagumi. Ya. Ajaran Bapak beda banget dibandingkan dengan gereja yang saya ikuti. Saya selalu diliputi rasa ketakutan terus-menerus ketika mendengar khotbah di gereja kami mengenai perpuluhan. Dan itu berlanjut bertahun-tahun. Saya ada dalam kebimbangan dan ketakutan kurang lebih 40 tahun berjemaat. Puji Tuhan kami mengenal khotbah Bapak lewat YouTube pada masa pandemi tentang perpuluhan. Berseri-seri saya setel berulang-ulang. Inilah ajaran benar-benar Alkitabiah. Kalau diperkenankan, saya mau beli buku karangan Bapak tentang perpuluhan. Tambah juga kenosis dan logos. Setiap hari sekarang saya doa pagi, malam dan mengikuti ABAM. Khotbah Bapak sangat luar biasa. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Pendeta Erastus. Bapak ini tolong diberi buku ya. Oke Pak, terima kasih untuk dukungannya, kepercayaannya. Kami akan mendukung Bapak dalam bertumbuh dalam iman dengan mengirimkan buku-buku ya. Tuhan memberkati. Teruskan. Selanjutnya wanita 43 tahun, Sentani Jayapura. Ya. Shalom Bapak Eras, mentor dan orang tua yang memberkati saya. Saya ikut khotbah ibadah ketiga minggu tanggal 15 September. Saya sangat diberkati dan sangat memperkokoh iman percaya saya dengan masalah yang kami hadapi dan lewati. Saya mau bilang saya berkemas-kemas mau pulang dan duduk cerita di kaki Tuhan Yesus seperti Maria di kaki Tuhan. Saya bangga dan bersyukur menjadi anak perempuan Bapak Elohim Yahweh. Amin. Bapak mohon dukungan doa untuk suami saya dan anak saya, bahkan orang tua saya dan saudara-saudara saya. Saya rindu, mereka pun punya kerinduan untuk berkemas-kemas pulang. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenaran Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini sangat kuat dalam hidup saya, dimulai dari awal tahun bahkan sampai saya dengar khotbah Bapak malam ini. Luar biasa, bukan luar lagi Pak. Bapak di surga, aku menyerahkan wanita ini di dalam tangan Bapak. Selamatkan keluarga besarnya dalam nama Yesus Kristus. Aku mohon Bapak menolong. Amin. Kepada ibu usia 43 tahun, ibu punya tanggung jawab besar untuk menyelamatkan keluarga. Itulah sebabnya Anda harus memancarkan terang yang seterang-terangnya. Kekudusan hidup, perilaku yang agung. Di situ saudara akan menjadi berkat untuk menyelamatkan keluarga. Selamat berjuang. Amin. Selanjutnya pria 23 tahun bekerja. Shalom Om Erastus dan Om Yehuda yang terkasih. Oh, sekarang Om Andris ya. Oke. Saya bersyukur bisa mengenal kebenaran dari apa yang Om Eras ajarkan. Kebenaran membuat saya semakin cerdas, namun juga tidak menjadi sombong. Terus rendah hati serta belajar untuk sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan. Om, izinkan saya cerita sedikit tentang kehidupan saya. Maaf jika nanti panjang ya Om. Saya seorang aktivis di gereja yang bukan GSKI. Dari kecil saya tertanam dan bertumbuh di gereja saya sampai sekarang. Namun, di satu sisi saya juga memperluas jangkauan komunitas saya dengan tergabung di Home Nusantara, serta beberapa bulan ini juga ikut membantu pelayanan di gereja GSKI yang baru saja buka di kota saya. Saya ikut Warrior Conference dan Warrior Camp di tahun lalu dan beberapa bulan lalu. Saya menulis ini sebenarnya dengan rasa takut kalau menimbulkan kontroversi jika lebih terbuka. Om, setelah Om Erastus menyampaikan logos dan gereja saya tahu bahwa saya aktif mengikuti Om Eras, hari-hari ini gereja sering mengajarkan hal bahwa banyak pengajar-pengajar sesat sudah banyak beredar di media, tetapi tidak frontal, mengarah ke Om Eras. Namun, saya sebagai jemaat juga lama-lama peka bahwa ini yang dimaksud adalah Om Eras. Saya mau bertanya terkait doktrin itu. Bagaimana ya Om? Saya hanya percaya satu Allah dan Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yakni dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu juga mau bertanya kalau di gereja saya, Yesus dan Bapa itu satu hakikat. Itu maksudnya juga bagaimana Om? Apakah sederajat atau sama?
Kalau menurut Om Eras bagaimana? Saya sempat bingung dengan berbagai macam ajaran dan doktrin gereja. Saya tahu bahwa doktrin tiap gereja pasti beda-beda dan tentu banyak yang saling membenarkan. Ini yang benar, yang lain salah. Padahal teologi itu dinamis. Tuhan masih mau menyingkapkan kebenarannya lewat hamba-hambanya. Dan saya akhirnya mengambil kesimpulan doktrin yang benar itu ditunjukkan dari buah kehidupannya setiap hari. Saya juga sempat bergumul untuk pindah ke GSKI. Karena kalau di dua gereja akan susah untuk bertumbuh. Ibarat tanaman main cabut tanam akan lama-lama tidak bertumbuh dengan baik. Namun, satu sisi saya juga berat meninggalkan gereja saya karena sudah tertanam lama di sini. Ini pilihan yang berat, Om, jika memilih salah satu. Hari-hari ini saya banyak berdiam diri dengan Tuhan, dan lewat kejadian-kejadian Tuhan seperti belum memperbolehkan saya pindah 100% ke GSKI. Ini lewat pergumulan doa saya dengan Tuhan untuk tetap bertahan. Sementara ini saya hanya melakukan tanggung jawab saya dan berusaha terus melakukan semua untuk Tuhan dan melayani jiwa-jiwa yang ada. Saya mau terus memberikan yang terbaik buat Tuhan, selalu diberikan kepercayaan melayani dimanapun itu. Menurut Om Erastus bagaimana ya Om? Tetap semangat ya Om dalam menyampaikan pesan Tuhan. Saya tahu kalau Om sering dikata-katain dan dibully di media sosial, sampai bisa-bisanya dikatain sesat dan lain sebagainya. Perjuangan Om Eras gak akan sia-sia Om. Iblis pasti terus membidik Om Eras, namun biarlah Tuhan senantiasa menjaga Om Eras selalu. Terima kasih Om Eras atas waktunya. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Om Eras dan keluarga. Amin. Saya mengasihi Om Eras. Wah, thank you sayang. Usiamu 23 tahun. Menjelaskan mengenai Tritunggal tidak cukup waktu ya untuk 1-2 jam. Seri sudah 37 ya. Iya Pak. Iya. 37 Nanti Sabtu. 38 39. Sudah 38 39. Saya minta kamu ikut terus. Nanti saya akan pasti membahas pertanyaan kamu dan memberikan jawaban. Apa yang saya ajarkan berdasarkan Alkitab. Kalau kau masih bingung, kamu tadi doa dan kamu bisa mendengar suara Tuhan, nuranimu yang bicara. Jadi waktu kamu mendengar Om Eras khotbah, nuranimu bicara pasti. Roh Kudus bicara. Ini pendeta benar atau tidak, sesat atau tidak. Sementara itu, kamu ikuti karena saya tidak selalu khotbah doktrin. Doktrin hanya seminar, selebihnya saya biasa khotbah hal-hal umum yang praktis. Dan biasanya saya selalu minta petunjuk Roh Kudus apa yang harus saya khotbahkan. Jadi kamu ikuti khotbah saya dengan teduh, lalu kamu ikuti dengan tekun seminar mengenai Logos atau mengenai Trinitas. Nanti kamu akan mengerti. Perlu waktu sayang. Tuhan memberkati kamu. Sudah benar kamu jangan pindah dulu, tetap di gereja itu. Kamu bisa jadi berkat ya. Biasa pendeta mengatai saya sesat, padahal dia belum mendengar apa yang saya sampaikan. Ya. Padahal dia tidak tahu mungkin bahkan. Oke, teruskan. Selanjutnya wanita 33 tahun menikah Jakarta Utara. Ya. Dear Abam, saya mempunyai mertua laki-laki yang sangat rohani. Selalu bangun pagi, membaca Alkitab, bisa menceramahi orang-orang dengan rohani. Namun di luar itu, beliau sangatlah rasis kepada kaum pribumi. Dan akhir-akhir ini saya menantunya mengetahui bahwa beliau ada bersikap genit dengan satu perempuan di WhatsApp. Padahal beliau masih memiliki istri, anak, dan cucu. Dengan posisi saya sebagai menantu yang tinggal satu atap, membuat saya menjadi tidak percaya dengan nilai-nilai rohani yang beliau lakukan sehari-hari. Saya punya ketakutan bahwa mertua saya akan memberi pengaruh yang buruk untuk anak-anak saya. Saya harus bagaimana? Terima kasih. Yang pertama kamu lihat orang yang masih rasialis, pasti ada yang nggak beres. Jadi kalau orang mau benar, itu bersih dalam segala hal. Ternyata dia masih genit di WhatsApp ya terus dia melakukan hal-hal yang tidak pantas. Tapi kamu takut ya kalau anakmu terpengaruh. Mertuamu belum atau bukan jahat sekali. Mungkin dia punya kelemahan rasis atau genit yang
kamu sebutkan. Tapi menurut teropongan saya dia tidak jahat sekali. Kamu masih bisa tinggal satu atap, jangan membuat gaduh, tidak usah cerita kepada suami juga belum tentu bisa terima. Kamu jagai anak-anakmu dengan kehidupan rohani yang baik, ajak berdoa, ajarkan cerita Alkitab, bawa ke gereja, itu cukup menjadi benteng. Dan kamu nantikan petunjuk Tuhan untuk bisa nanti pindah rumah pada waktunya. Jangan tinggalkan rumah itu sebelum waktunya. Oke, Tuhan berkati. Teruskan. Selanjutnya dari wanita 30 tahun. Shalom Pastor Erastus, apa maksud firman Tuhan di Matius 5 ayat 25? Bunyinya, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Itu maksudnya kalau kita tidak minta maaf sama orang itu, maka orang itu minta Tuhan balas kita, atau kita akan masuk neraka karena tidak minta maaf. Pada dasarnya ayat itu menasihati kita agar kita tidak membuat atau membangun persoalan dengan orang. Ya, jika mungkin kita menyelesaikannya dalam damai. Jangan sampai nanti ke bawah kerana hukum, jangan sampai malah kita masuk neraka gara-gara itu. Oke? Ya, jadi daripada kamu ribut nanti akan bawa ke masalah hukum, apalagi kamu sampai masuk neraka, selesaikan saja. Mengampuni itu tidak ada ruginya, kecuali hati kita sakit, tersinggung, luka, merasa direndahkan. Tapi pada dasarnya mengampuni itu gratis. Seperti Tuhan mengampuni kita gratis, ampuni orang dan berdamai dengan orang. Amin. Teruskan. Selanjutnya dari perempuan 47 tahun Taiwan. Ya. Shalom Pak Eras, terima kasih buat jawaban Bapak di dalam menjawab Trinitas bagian 2. Oh ya Pak, jika saya boleh menyimpulkan, ini dari pemahaman saya pribadi Pak, dan jika ada yang salah mohon dikoreksi. Saya pribadi benar-benar ingin belajar lebih dan lebih Pak. Jika Logos itu sendiri adalah Allah Bapa sendiri, dan Logos, firman, Shema, kurung suara, adalah mengacu pada Yahweh. Apakah saya bisa mengibaratkan seperti tubuh dengan anggotanya? Bapak pernah mengatakan bahwa Elohim adalah lembaga, adalah Bapa yang tertinggi, dan Yesus adalah manusia 100% yang mengenakan Logos. Dan Bapak dalam menjawab Trinitas bagian 2 juga mengatakan bahwa bisa jadi Yesus sudah ada sejak dulu, karena dia adalah anak Allah yang diutus oleh Allah Bapa untuk menyelamatkan umat manusia agar dapat kembali memiliki koneksi dengan Bapa. Dan untuk itu Yesus harus determinate agar dia benar-benar menjadi manusia seutuhnya dan merasakan apa yang manusia juga rasakan. Dan karena kesalehannya, Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam namanya segala yang di langit dan di bumi bertekuk lutut. Filipi 2:8-12. Oke. Pada mulanya Logos. Ini Logos yang mana ya? Karena orang-orang Yunani dengan berbagai filsufnya memiliki konsep Logos. Pada mulanya Logos. Logos bersama-sama dengan Allah, prostonteon, dan saya sudah menjelaskan. Maksudnya Logos di sini adalah Logosnya Allah. Perkataan Allah, hikmat Allah, bukan logosnya siapa-siapa. Jadi logos itu bisa mengacu pada Allah sendiri, karena logos menjadi metonim. Ya, logos ini ya menjadi metonim karena pada waktu itu nama Yahweh tidak disebut. Dalam pergaulan nama Yahweh itu disebut memra, artinya firman. Memra diterjemahkan logos dalam bahasa Yunani. Jadi logos itu metonim dari Allah, pengganti nama. Seperti gembala sidang saya ini. Gembala sidang itu metonim. Dan logos ini bisa merupakan metonim Allah. Nah, bicara mengenai khotbah saya yang dulu, siapakah yang disebut Elohim? Kejadian pasal 1 maksudnya.
bisa menunjuk lembaga atau semacam mahkamah ilahi. Saya belum jelaskan nanti ya. Lalu mengenai apa ini, dan itu adalah manusia 100%. Yang harus kita pahami, saya mengatakan Yesus 100% itu pada waktu Yesus menjadi juru selamat. Tentu sekarang dia menjadi Tuhan dan Allah. Tuhan yang berkuasa. Allah artinya Elohim, hakim, penguasa, pemilik kehidupan. Pengertian kata Elohim ya. Nah, saya pikir kamu harus mendengar khotbah saya lebih lengkap lagi. Tetapi apa yang kamu kemukakan di sini, saya kira sudah mengerti. Saya mengerti. Ya, Yesus itu manusia 100% karena ketika dia harus menjadi juru selamat, dia harus benar-benar menjadi manusia seperti kita. Tapi saya tidak mengatakan Yesus bukan Tuhan, bukan Allah. Waktu dia mengerjakan keselamatan. Jadi kalau ada orang berkata Pak Eras tidak mengaku Yesus Allah, itu fitnah. Maksudnya pada waktu dia melakukan tugas penyelamatan ya harus menjadi manusia 100%. Itu maksudnya. Ya saya kira cukup ya. Ya, Pak. Oke, nanti dijelaskan nih. Logos karena ruwet. Kalau bicara logos itu waktu singkat ruwet. Oke, teruskan. Selanjutnya wanita 52 tahun menikah 2 anak ya. 2 anak ya. Shalom Om Eras, saya mau bertanya, mengapa kami dekat Tuhan, bahkan kami sekali lagi orang yang melayani, aktivis gereja, dan selalu berjuang, dan selalu dalam relnya Tuhan, tetapi kok malah hidup kami semakin terpuruk. Usaha bangkrut dan ada hutang juga, tetapi kami masih bisa makan dan hidup normal. Suami berusaha untuk cari kerja sebagai bentuk tanggung jawab. Saya membantu cari uang dengan jualan lauk sayur di rumah untuk menyambung hidup. Tapi kami tetap semangat melayani Tuhan dan anak-anak kami, anak yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan anak-anak yang sangat mengerti kondisi orang tuanya. Intinya kami memang merosot secara berkat lahiriah, tapi kami tetap setia, bahkan tidak banyak yang tahu kalau kami terpuruk. Yang saya tanyakan, semakin tekun dan setia, kok semakin sulit hidup kami ya Om? Kami sudah minta maaf kepada Tuhan dan selalu introspeksi diri. Sementara kalau melihat orang yang biasa saja dengan Tuhan juga nggak sungguh-sungguh, tapi hidupnya sangat nyaman ya Om. Mohon pencerahannya. Nah, ini bisa diselesaikan dengan cara berpikir. Cara berpikir atau sudut pandang hidup kita harus kekekalan. Tahu ya, harus kekekalan. Masalah-masalah yang kamu hadapi ini persiapan untuk menyelamatkan kamu dan keluarga kamu. Pasti kamu tidak tahu seandainya uang kamu berlimpah jadi apa. Yang tahu hanya Tuhan. Jadi Tuhan membuat situasi seperti ini sebagai pengaman untuk kamu. Tapi masih bisa makan kan? Jurusnya bisa dilewati, cukup. Berjalanlah terus. Jangan kita mengatur Tuhan. Percayalah, yang penting kamu dan keluargamu tidak dipermalukan. Justru buah berkat dari kesetiaanmu adalah keadaan ini yang ternyata itu berkat kekal atau nutrisi abadi untuk kekekalan. Selamat berjuang. LB3 menanti. Tuhan berkati. Amin. Selanjutnya dari wanita 50 tahun, menikah dan 2 anak. Ya. Shalom Bapak Eras. Ya. Sejak kecil saya tidak bisa paham Tritunggal. Sedangkan saya sejak usia remaja, saya membaca Alkitab bahwa dengan jelas dinyatakan bahwa Tuhan Yesus dan Tuhan Allah tidak sederajat. Tapi saya pendam dalam hati saya karena siapa saya yang harus berpendapat. Dan sekarang saatnya saya bertemu penjelasan yang Bapak sampaikan tentang Logos. Saya baru bisa bernafas lega dan itu baru penjelasan yang top tier. Terima kasih Bapak Eras. Yang saya tanyakan sejak kecil saya hidup di lingkungan yang dominan Muslim. Yang kalau berangkat berdoa harus melakukan bersih badan dan berpakaian rapi. Yang saya sayangkan kenapa kita orang Kristen tidak. Dulu saat saya ikut sekolah minggu, yang saya tangkap pengajarannya cuma rajin berdoa dan baca Alkitab dimanapun kalian berada.
Kasihilah musuhmu, menyelamatkan domba yang hilang. Bila ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, tapi tidak diajarkan caranya. Cara berdoa yang benar, cara mengasihi dengan benar, cara menyelamatkan domba yang hilang, dan lain-lain. Atau saya yang salah menaruh penjelasan itu ke telinga saya ya Pak? Atau saya yang bodoh menangkapnya? Hehe. Begitu Pak Eras. Sedangkan sampai sekarang, sebelum ketemu channel Bapak, saya kalau berdoa dimanapun saya berada dan di kondisi apapun. Apakah Tuhan Yahweh mau menerima doa kita saat kita berkeadaan jasmani kotor ya Pak? Maksud saya ketika kita berdoa badan kita kotor saat macul. Contoh saja. Karena saat kecil pengajarannya Tuhan itu bisa sebagai Bapak, sebagai teman, sahabat. Atau mungkin itu berlaku untuk Tuhan Yesus ya Pak, yang bisa kita jadikan sahabat kalau Bapak Yahweh cuma sebagai sahabat. Dengan pengajaran waktu saya kecil dan orang tua saya tidak mengajarkan dengan detail, cuma disuruh rajin ke gereja dan rajin berdoa, saya mengembangkan sendiri melalui sekolah minggu sampai remaja. Saya bingung dengan pengajaran dan akhirnya saya menikah. Di pikiran saya menyelamatkan domba yang hilang. Dalam arti waktu itu saya memutuskan menikah dengan orang yang tidak baik kebiasaannya untuk menikah dengan saya, dan saya mau menuntun begitu singkat ceritanya. Ternyata setelah mendengar penjelasan Pak Eras, saya baru terbuka bahwa menikah yang saya lakukan itu sembarangan karena saya salah pemahaman. Karena nasi sudah menjadi bubur, apa yang saya buat saya mau bertanggung jawab. Asal ada Tuhan di kehidupan saya, pasti bisa melaluinya seberat apapun. Demikian Pak Eras, saya mengucapkan banyak terima kasih dengan pengajaran Bapak. Hidup saya semakin diubahkan, dan semoga Bapak Eras dan semua tim diberikan kesehatan kekal untuk supaya selalu memberi yang terbaik buat kami orang awam. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Yang pertama soal logos, puji Tuhan dia bisa menangkap. Dan memang itu ajaran yang alkitabiah. Kalau mengikuti dengan teliti baru tahu itu benar. Kalau hanya sepotong-potong lalu punya premis sendiri, menganggap saya sesat. Ikuti dari sesi ke sesi secara detail ya. Lalu mengenai pola kehidupan agama lain, tidak bisa dibandingkan dengan kita. Tetapi kalau ada hal-hal positif yang bisa dicontoh seperti bersih badan, pakai pakaian rapi ya bagus, bisa dicontoh. Tapi harus lihat konteks secara keseluruhan ya. Sebab pakai baju rapi, badan bersih bisa terkait dengan agama atau kesucian, tapi juga bisa tidak terkait sama sekali. Kalau itu dilakukan untuk satu kepentingan demi suatu pekerjaan, lalu menyangkut keselamatan orang, ya bisa. Tetapi jangan dengan baju bersih, badan bersih pasti suci juga tidak. Jadi tidak bisa dibandingkan. Lalu bersyukur kalau masih muda ya. Ia bisa terus mencari Tuhan, harus berjuang terus supaya kamu bertumbuh dan menjadi berkat. Saatnya kamu akan menjadi pengajar. Saatnya kamu akan bisa mengajarkan kebenaran, khususnya logos ini kepada orang lain. Gitu ya. Salut, Tuhan berkati. Terus. Selanjutnya pria 36 tahun Surabaya menikah. Ya. Shalom Pak Eras, saya mendengar di Menjawab Trinitas bab 3 menit ke 10-20 membahas konsili-konsili pada zaman itu. Tuhan mewahyukan kebenaran pada zamannya dan waktu itu bisa efektif pada zamannya. Iya. Apakah nanti di zaman yang akan datang logos yang diajarkan Pak Eras bisa berubah lagi? Terima kasih. Bisa saja ada pembukaan rahasia baru, tetapi yang saya pahami ya, ini sudah akhir zaman. Dunia sudah di puncak. Nggak lama ya. Dan menurut saya apa yang saya ajarkan itu sudah puncak. Tidak bisa membuat orang menghindar bahwa seorang harus penuh logos seperti Yesus penuh logos. Mau apa lagi? Ya. Yesus bukanlah logos itu sendiri, tapi harus penuh logos. Yesus bukan Yahweh sendiri, tapi anak Yahweh yang belajar dari Bapaknya. Dan Alkitab katakan di Ibrani 2 ayat 10, dia disempurnakan oleh Bapaknya.
Dengan demikian kita mencontoh, meneladani, juga mengalami apa yang Yesus alami. Oke, saya kira ini sudah puncak. Tuhan memberkati. Teruskan. Selanjutnya dari pria 64 tahun. Shalom Pak Pendeta Eratus Sabdono, saya berasal dari Palembang, latar belakang saya dari Muslim, usia saya 64 tahun. Saya terima Yesus tahun 97, saat ini saya bernaung di Salah satu gereja karismatik. tahun 2005, saya masuk menjadi penginjil sampai hari ini. Saya tidak ada sponsor untuk misi. Ini kadang ada juga dari gereja saya tahun 2012, saya pernah buka TV, saya dengar khotbah Bapak. Sampai hari ini saya sering juga dikasih pelayanan di mimbar, namun ada kejanggalan. Pendeta saya mengatakan ajaran Bapak sesat, sehingga saya tidak pernah diacukan lagi sama pendeta karena saya suka mengajar kebenaran yang Bapak pesankan lewat khotbahnya Bapak. Saya sekarang ada di Batam. Saya mau penginjilan ke kota Dumai. Tetapi saya tidak lagi disponsori dari gereja saya. Saya pernah melayani di gereja GSKI di kota Dumai. Namun saya kaget sekali Pak karena pendetanya sudah tinggalkan GSKI sebelum saya berangkat ke Batam. Kami janji untuk gabung dalam pelayanan ini. Saya tertarik dan sangat senang dengan suara kebenaran Injil. Terlebih untuk kota Dumai. Jadi saya ingin saran dari Pak Eras. Apa yang harus saya tindak lanjuti untuk kota Dumai? Pak, saya hanya evangelia dan saya tidak pernah sekolah Alkitab. Saya tunggu solusi dari Bapak. Nanya Pak, di Batam siapa pendetanya? Dan kalau boleh informasi sekian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Maju terus Pak. Ini tidak bisa saya jawab. Saya tidak tahu lengkapnya. Ya, dia keluarga enggak. Ya kan kita nggak tahu keluarganya beliau gimana. Ya kan, jadi usianya sudah 64 tahun ya. Mungkin nanti di telepon Pak Tim Galina apa yang bisa dibantu ya. Mungkin diajak untuk bicara apa yang bisa kita bantu ya. Baik Bapak Ibu, tadi di episode 816 ya sudah usai. Kita ketemu di episode 817. Tuhan berkati.